Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap. Yesus luar biasa. Jadi kita yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya damai Tuhan menyertai kita walaupun saat ini rekaman ini saya sudah menunjukkan jam ya kira-kira jam 8 ya. Tetapi karena kelelahan tadi malam jadi tidak sempat rekaman lebih awal. Tapi saya ingin tetap melayani Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatu kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah surrender everything to Jesus. Jadi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita awali dalam Yohanes 4 ayat 50 dan 53. Demikian bunyi firman Allah. Tapi Anda baca dari pasal 4 ayat 46 sampai 54. Demikian bunyi firman Allah. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 52. Bertanyalah kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Haleluya. Jadi kita surrender everything to Jesus. Jadi kita harus menyerahkan segala sesuatu. Di awal tahun kami berdoa untuk menyerahkan keluarga ya, yang kami secara pribadi ada pertemuan khusus ya keluarga, karena kami ingin menjadikan Tuhan menjadi kepala ya dalam keluarga di dalam tahun 2024. Mengapa? Karena ketika dia menjadi kepala, dia tahu apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan kami sebagai keluarga kecil, dalam kehidupan keluarga saya. Dan itu sebabnya saya mau katakan yang pertama, kita harus serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Keluarga kita penting, karena kalau keluarga kita rusak, atau keluarga kita sering bertengkar, atau keluarga kita sering berkelahi, itu tidak akan menjadi berkat. Tapi kalau keluarga itu saling menghormati, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, menghargai anak, menghargai orang tua mengasihi anak, dan sebaliknya demikian. Demikian kehidupan ini. Itu sebabnya di awal tahun kami akhir dan buka tutup tahun, kami betul-betul mengatakan kepada Tuhan bahwa Dia menjadi kepala keluarga setiap kami. Jadi kalau Dia menjadi kepala keluarga setiap pribadi, ya, dalam setiap pribadi Dia menjadi pemimpin, Dia menjadi raja, Dia menjadi wow, jadi luar biasa. Nah, jadi penting kenapa? Jadi kita lihat bagaimana seorang ayah yang memiliki anaknya yang sakit, dan ini dia seorang pegawai istana, dan kita tadi sudah baca bagaimana dia mengalami anaknya yang sedang sakit, dan kemudian ada Alkitab katakan dia hampir mati. Lalu dia berupaya karena sudah dengar bahwa Yesus ada di Galilea, dia mau datang ke sana. Lalu kemudian di tengah perhimpunan, di tengah-tengah pertemuannya dengan Yesus, dia berkata, tolonglah datang ke rumahku supaya anakku tidak mati. Dan Yesus sebenarnya sempat mengatakan kepada dia bahwa kalau ya saya bacakan
ayat yang ke-40 itu. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 49. Pegawai istana berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi dia menegur perwira ini karena dia datang hanya untuk melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mujizat. Dia tidak mengundang sebenarnya Allah di dalam kehidupannya untuk menjadi raja, menjadi Tuhan, dan menjadi penguasa dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita penting menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan dan teguran ini menemplak pegawai istana ini dan berkata, Tuhan tolonglah. Dan ketika anakmu sembuh, dia percaya bahwa Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu dia akan lakukan, dan dia pulang dengan yakin dan percaya. Dan kemudian belum lagi sampai di rumah, pegawainya sudah datang menyambut dia dan berkata jam berapa dia sembuh, dan dia ceritakan, dan kemudian dia teringat jam itulah Yesus berkata bahwa anakmu sembuh. Dan kemudian dia mengambil keputusan, ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Wow. Jadi kita perlu menyerahkan kepada Tuhan, bukan karena kita ingin melihat mujizat, ingin melihat hal-hal besar, tapi memang karena kita memerlukan Yesus, karena Yesus saja yang mampu memagari kita dengan malaikatnya, memagari kita dengan kekuatannya dan kuasanya. Yesus saja yang mampu melakukan itu. Dan itu sebabnya kita tidak perlu gentar dan tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Jadi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Termasuk yang kedua, stres kita. Mungkin dalam kehidupan ini ada desakan, tekanan yang begitu luar biasa, membuat kita stres. Lalu saya katakan kepada kita bahwa ketika kita stres, apa yang kita lakukan? Apakah kita meraung-raung? Apakah kita jalan-jalan terus meningkat kepada depresi dan kemudian berjalan di jalan-jalan sana sambil tersenyum dan tertawa tidak tahu arah? Tetapi saya mau katakan, ketika saya stres, saya katakan saya tetap menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi seringkali saya katakan saya akan seringkali datang ke gunung. Di gunung itu saya sambil bawa buku atau bawa Alkitab kecil. Di sana saya duduk merenung, lalu kemudian saya berdoa karena ketika kita ada di atas gunung, di puncak gunung, kita akan melihat betapa indahnya lembah, betapa indahnya pegunungan itu dengan lembah-lembah yang begitu luar biasa, menambah keindahan kehidupan itu. Pohon itu tidak ada yang sama tingginya, dan ada ya daunnya yang hijau, ada yang kering dan lain sebagainya. Dan ketika saya melihat itu, dan pasti saya katakan ketika saya pulang dari situ pasti saya segar. Atau pergi ke tepi pantai. Ke tepi pantai yang ada pohonnya, sekedar kita bisa duduk dan melihat luasnya lautan itu. Betapa kuasa Allah itu jauh lebih dahsyat. Dia menciptakan lautan itu, dia menciptakan gunung. Jadi kalau engkau mengalami segala hal seperti itu, stres, datanglah kepada Tuhan. Yang ketiga, serahkan penderitaanmu kepada Tuhan. Ya, kadangkala penderitaan itu bisa, atau pain itu bisa datang, ya, kesusahan bisa datang. Sakit bisa datang, penderitaan itu bisa datang karena dosa, karena kejahatan, dan karena kebaikan juga bisa datang. Jadi apapun yang menyebabkan kita menderita, kebaikan saya pernah mengalami penderitaan, bahkan hampir ditusuk gara-gara menolong orang yang baik. Dan saya juga sudah mengalami orang hampir menikam saya gara-gara saya menolong orang. Dan sampai saya dihantam di sini, saya digigit begitu luar biasa sampai cacat di sini. Hanya karena menolong orang. Dia yang bermasalah karena kita menolong. Ya, itulah manusia. Ya. Tapi saya tidak akan putus asa untuk menolong orang, apalagi kalau orang itu, misalnya saya ketahui dia menganiaya istrinya, lalu kemudian saya
Saya siap menanggung risiko apapun, ya. Mau diancam kah, mau apakah, saya laporkan ke polisi dan polisi menangkap dia. Sudah berapa kali, berapa orang. Saya paling tidak suka orang menganiaya perempuan. Dan saya juga tidak suka melihat orang-orang memperlakukan orang satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Saya siap menanggung risiko untuk itu. Ya seperti itu tadi, yang mau ditusuk itu, mau dibunuh, ya untuk aja masyarakat ada menolong. Akhirnya dia ditangkap. Tapi yang mau saya katakan kepada kita adalah, apapun penyebab penderitaan kita, janganlah karena dosa, ya. Ya kalau karena dosa, ya bertobat saja. Tapi karena kalau melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, lalu kita menderita, tapi kita tetap harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya apa? Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Jadi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang mengapa saya katakan tadi, dia yang membuat pagar di sekitar kita. Seperti itu, kita nggak tahu. Kita maksud baik menolong orang, lalu kemudian mereka merasa tersinggung karena apa menolong orang, kan aneh. Nggak main. Seharusnya sebagai orang yang ditolong, seharusnya dia, Pak, terima kasih Pak ya, Anda sudah menolong begitu luar biasa. Saya tidak dapat membalas apapun yang Bapak perbuat. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Seharusnya kan demikian. Tapi ini tidak. Merasa kita campur urusannya. Sementara dia tadinya nggak ada di situ. Jadi dalam kehidupan ini, saya juga tidak ingin mencampuri rumah tangga orang, urusan rumah tangga orang. Cuma kalau dia sudah melakukan kekerasan, hukum ada mengatakan, kamu dengar, kamu lihat, kita bisa melaporkannya. Kita tidak boleh masa bodoh terhadap lingkungan kita. Dan saya bersyukur, saya dapat melakukannya, dan terpujilah Tuhan. Jadi jangan lupa untuk menyerahkan kehidupan kita senantiasa. Pagi-pagi buta saya sudah datang bangun di hadapan Allah. Menyerahkan kehidupan ini, karena saya sadar tidak ada kekuatan saya. Saya sadar kadang jam 3, kadang jam kalau tadi pagi saya datang jam 4 kurang, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Karena apa? Saya sadar bahwa kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Saya sadar bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Saya sadar bahwa Dia yang mampu menolong, menjagai keluar masuk kita, anak cucu. Saya belum punya anak cucu. Mantu aja belum punya cucu. Terkecuali dari anak angkat. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, demikianlah kehidupan ini, jangan kita abaikan untuk menyerahkan terus. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jangan lupa menyerahkan kehidupan ini. Ini seri yang pertama. Seri yang kedua nanti sore saya akan membawakan yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda sakit, saya mau tumbang tangan. Saya mau tumbang tangan. Salah saja, tapi saya punya kerinduan untuk Anda selalu sehat dalam Tuhan. Dan saya merasakan sejak 1 Maret 1987 ya, 25.000 rupiah uang saya pergi ke dokter. Itu pun karena istri saya bilang cabut aja giginya gitu. Sebenarnya gigi saya nggak pernah bolong, dia lepas sendiri. Tidak pernah saya sakit gigi. Terkecuali dalam kasus itu, waktu itu ada duri masuk sampai apa. Jadi kemudian istri saya bilang cabut aja. Lalu dibius, dicabut. Sampai dokter itu bilang, hebat sekali apa bapak gigi bapak ini. Karena sampai keringat dia cabutnya. 25.000 dari 1 Maret 1987. Yang mau saya katakan adalah, pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Sampai usia yang ke-60 ini, ya, saya menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan,
kekuatan Tuhan tidak pernah masuk rumah sakit. Kalaupun sakit yang paling menderita itu adalah saraf terjepit. Tapi itu pun saya bergumul kepada Tuhan. 2 minggu setelah itu saya lolos. Tidak pergi kemana-mana, hanya menyatakan di mana yang sakit, tumpang tangan, ya. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Saya percayakan pemeliharaan Allah. Itu sebabnya saya tidak hanya sekedar berkata-kata. Sampai hari ini saya mau menyatakan kekuasaan Tuhan itu. Dan itu sebabnya saya tidak ingin ada orang yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Sebab Dia diampuni dosa mereka, disucikannya mereka, dan disembuhkannya mereka semua. Haleluya. Percaya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan arahkan satu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang diarahkan di tempat yang sakit dan satu diarahkan kepadamu, mari ulurkan tanganmu menyembuhkan mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Sebab Engkau berkata segala sakit penyakit dan kelemahan, Engkau yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau, terima kuasa kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup apapun, penderitaan mereka, kesusahan ekonomi dan keuangan, kami berdoa Tuhan menolong mereka. Semua kami Tuhan ditolong oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari yang sulit sukar ini. Tapi kami percaya pemeliharaan tetap bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.